just begun, and I can't wait. Oh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sama Al-Maksuro dari kelas 9G. Saya akan menyampaikan materi PAI bab 1 sampai dengan bab 5. Bab 1, ayat tentang menuntut ilmu. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi tentang petunjuk untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafafsahu fil majlis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila yuzu fangyuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberimu kelapangan. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajatmu di antara orang beriman dan orang berilmu beberapa derajat, serta Allah juga mengetahui apa yang kamu lakukan. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan ayat tersebut juga menjelaskan orang-orang yang beriman dan orang berilmu derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Selain itu juga ayat tersebut menjelaskan berisi perintah untuk memberi kelapangan kepada orang lain di dalam majlis-majlis. Salah satu kaidah ilmu tajwid adalah waqaf. Waqaf secara bahasa yaitu berhenti atau menahan, sedangkan secara istilah yaitu memutuskan suara dari kata untuk mengambil napas dengan niat akan melanjutkan bacaan selanjutnya. Nah, waqaf juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, waqaf lazim. Apabila menemukan tanda waqaf tersebut, maka harus berhenti sejenak dengan mengambil napas, lalu kemudian melanjutkan bacaan selanjutnya. Yang kedua, waqaf jaid. Waqaf jaid juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu jaid kafi, tasawi, dan hasan. Apabila menemukan tanda waqaf tersebut, maka boleh berhenti ataupun melanjutkannya. Nah, yang ketiga, waqaf muraqabah. Apabila menemukan tanda waqaf muraqabah dengan titik 3 di dua tempat, maka harus berhenti di salah satu tanda. Nah, yang keempat, waqaf mamnu. Apabila menemukan tanda waqaf tersebut, maka tidak boleh berhenti di tempat tersebut. Nah, yang kelima, waqaf sakteh. Apabila menemukan tanda waqaf sakteh, maka harus berhenti sejenak, tetapi tidak boleh melanjutkan bacaannya. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir yaitu meyakini dalam hati akan adanya hari akhir yang dibenarkan melalui ucapan dan lisan, lalu ditunjukkan melalui amal atau perbuatan yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Kiamat terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil, yaitu peristiwa yang terjadi pada alam semesta yang mengakibatkan kematian pada sebagian makhluk hidup, yaitu seperti longsor, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu kiamat besar, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, yaitu seperti langit, bintang, bumi, matahari, dan planet-planet lainnya kehilangan gravitasi sehingga saling bertabrakan dan mengakibatkan kehancuran. Peristiwa yang terjadi di hari akhir yaitu alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul zaga, surga dan neraka. Bab 3 tentang etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang digunakan sebagai pedoman atas suatu asas individu dalam melakukan perbuatan ataupun tingkah laku. Macam-macam etika yang harus kita miliki sebagai umat muslim. Yang pertama, etika terhadap teman sebaya. Teman sebaya adalah teman yang memiliki kesamaan usia seperti kita, yaitu seperti teman kelas. Nah, etika yang harus kita miliki yaitu mengucapkan salam apabila bertemu, saling bertegur sapa apabila bertemu, dan saling menjaga dan menasehati.
Nah, yang kedua, etika terhadap orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua adalah orang yang memiliki usianya lebih tinggi dibandingkan kita. Nah, yaitu seperti ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, kakak, abang, bu guru, ataupun pak guru. Nah, etika yang harus kita miliki yaitu mengucapkan salam apabila bertemu, menjaga tata bicara kita, sopan santun, dan rendah hati. Bentuk pergaulan dengan orang lebih muda. Orang lebih muda yaitu orang memiliki usianya lebih muda dibandingkan kita. Nah, bentuk etika yang harus kita milikinya yaitu bersikap penuh kasih sayang, tidak berkata kotor ataupun kasar di depan mereka, dan tidak membulinya. Nah, yang keempat, etika terhadap pergaulan lawan jenis. Nah, bentuk etikanya yaitu tidak bersentuhan fisik, menjaga pandangan, dan menghindari tempat yang sepi. Komunikasi menurut KBBI yaitu proses penerimaan dan pengiriman pesan. Nah, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang tidak melibatkan kesalahpahaman, yakni proses penerimaan dan pengiriman pesan dalam komunikasi yang sama. Macam etika komunikasi yang dianjurkan Islam. Yang pertama, menyampaikan informasi dengan benar, tidak merekayasa ataupun memanipulasi fakta yang ada. Yang kedua, menggunakan kata bahasa yang santun. Yang ketiga, memberikan respon dengan kata yang baik dengan menggunakan kalimat thayyibah. Yang keempat, bertanggung jawab. Bab 4 tentang penyembelihan hewan. Yang pertama, akikah. Akikah adalah ibadah yang dilakukan dengan cara menyembelih hewan yang berkaitan dengan kelahirannya anak. Nah, secara bahasa, akikah adalah memutuskan atau memotong. Sedangkan secara syar'i yaitu menyembelih hewan kambing atau domba sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak mereka, laki-laki ataupun perempuan. Nah, hukumnya yaitu sunnah muakkad bagi orang tuanya yang mampu. Nah, syarat-syarat hewan yang akan diakikahkan yaitu yang pertama, kambing atau domba harus dengan kondisi keadaan sehat dan tidak cacat, dan serta kambing atau domba yang akan disembelih sudah cukup umurnya, sekurang-kurangnya 1 tahun. Yang kedua, kurban. Kurban adalah ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat, kurban adalah ibadah dalam bentuk melaksanaan penyembelihan hewan tertentu atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, hukumnya sunnah muakkad. Sedangkan bagi orang yang mampu berkurban tetapi tidak melaksanakannya yaitu makruh. Syarat hewan kurban. Yang pertama, hewan yang akan dikurbankan yaitu sapi, unta, kerbau, kambing, dan domba. Yang kedua, sudah cukup umur. Dan yang ketiga, sapi, unta, dan kerbau digunakan kurban secara kolektif yaitu maksimal 7 orang. Nah, untuk kambing dan domba yaitu untuk 1 orang. Sejarah awal berdirinya Daulah Utsmaniyah. Kekaisaran Ottoman didirikan pada tahun 1299 oleh Utsman I. Nah, awalnya hanya sebuah baik kecil di barat laut Asia Kecil, tepatnya di selatan di ibu kota Byzantium. Nah, pada tahun 1326, Kesultanan Utsmaniyah merebut kota Bursa di dalamnya, kemudian memutuskan Asia Kecil di dalam kendali kota Bursa. Kemajuan Kesultanan Utsmaniyah ditandai oleh ekspansi militer besar-besaran dan puncak kejayaannya yaitu Sulaiman Al-Qunani yang menguasai wilayah laut di 3 benua. Nah, sebaliknya kemunduran disebabkan oleh beberapa faktor yaitu seperti lemahnya pemerintah, korupsi, ekonomi yang krisis, dan serta bangkitnya gerakan nasionalisme di bangsa yang sedang dijajah. Nah, peperangan dunia ke-1 juga menjadi titik akhir bagi kesultanan tersebut. Sejarah dinasti Fatimiyah. Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi yang berakhir pada 567 Hijriah atau 1171 Masehi. Nah, yang awalnya hanya gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian berpindah ke Mesir.
Akademia mengalami kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan arsitektur, seperti berdirinya Universitas Al-Azhar dan pembangunannya kota Kairo. Namun, kemunduran juga terjadi akibat kekuasaan internal, bencana alam, dan tekanan eksternal yang terjadi, yang akhirnya mengakhiri dinasti tersebut pada tahun 1171 Masehi.